nama saya Rifda Devina Maharani dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah dan proses Jam'ul Quran. Apa sih Jam'ul Quran itu? Secara etimologis atau pemaknaan secara bahasa, diketahui bahwasanya konsonan kata jam'u berakar dari jam'u dan jam'u, yaitu bermakna atau memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan pengertian atau penjelasan secara istilah atau terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara terminologis terdapat dua pendapat mengenai maknanya. Yang pertama, pendapat pertama dari Az-Zarqani menyatakan bahwa Jam'ul Quran berarti pengumpulan Al-Quran dengan menuliskannya secara lengkap huruf per huruf dan ayat per ayat. Pendapat kedua yang berasal dari Ahmad von Denver menyebut bahwa pengumpulan Al-Quran dilakukan dalam hati atau hafalan dan melalui pencatatan wahyu. Mayoritas ulama membagi makna Jam'ul Quran menjadi dua. Yang pertama ada ifzuhu quluh fil al-sudur yang artinya menghafal dalam hati disebut hufaz. Yang kedua ada kitabatuhu quluhu fil al-sudur yaitu menuliskan seluruh Al-Quran dan menyusun ayat serta surat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah sendiri, Al-Quran dihafalkan dan disimpan dalam hati. Setelah menerima wahyu, Nabi memerintahkan sahabat untuk segera menghafalnya, biasanya 5 hingga 10 ayat setiap kali mereka berkumpul. Ini menandai awal tradisi hufaz yang terus berlanjut hingga kini. Karena mayoritas orang Arab saat itu buta huruf, mereka memiliki daya ingat kuat dan menghafal banyak hal, termasuk Al-Quran. 7 hufaz utama disebut dalam Sahih Bukhari, diantaranya Salim bin Maqqal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Selain hafalan, Rasulullah juga menunjuk para pencatat wahyu seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menulis wahyu di berbagai media seperti lontar, batu tulis, tulang belikat hewan, dan kulit. Faktor utama penulisan dan pengkodifikasikan Al-Quran adalah untuk menjaga keutuhan wahyu karena hafalan saja tidak cukup. Meski pada masa Nabi tulisan Al-Quran belum berbentuk mushaf, pencatatan tetap dilakukan untuk mendukung hafalan para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menghadapi pemberontakan orang-orang murtad dan mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Dalam perang Yamamah tahun 12 Hijriah, 70 penghafal Al-Quran gugur, membuat Umar bin Khattab khawatir akan hilangnya wahyu. Ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya, Abu Bakar ragu, tetapi setelah dibujuk, ia setuju. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan para sahabat dan catatan yang tersebar. Setelah selesai, mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar lalu diwariskan ke Umar bin Khattab dan akhirnya ke Hafsah binti Umar. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf ini menjadi dasar standarisasi Al-Quran, memastikan keasliannya tetap terjaga hingga kini. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan setelah wafatnya Umar bin Khattab, ia menjadikan Jam'ul Quran sebagai fokus utama. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah menyebabkan perbedaan dalam cara membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Perbedaan ini memicu konflik internal di kalangan umat Islam. Huzaifah bin Yaman yang menyaksikan perdebatan bacaan Al-Quran dalam pertempuran di Armenia dan Azerbaijan melaporkan hal ini kepada Utsman. Mendengar hal itu, Utsman sebagai responnya, ia membentuk panitia 4 yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin dan menstandarisasi mushaf. Mushaf-mushaf lain kemudian dibakar untuk mencegah perbedaan bacaan. Mushaf Utsmani memiliki karakteristik khusus seperti jumlah baris yang konsisten, pembagian juz yang rapi, dan penandaan awal juz yang jelas. Langkah ini memastikan keaslian Al-Quran dan mengakhiri perselisihan bacaan di kalangan umat Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu proses penghafalan Al-Quran. Rasulullah SAW ia sangat merindukan turunnya wahyu dan menjadi orang pertama yang menghafal Al-Quran. Maka dari itu, beliau langsung mengumumkan wahyu kepada para sahabat dan mendorong mereka untuk menghafalnya. Sebagian sahabat menghafal 5 hingga 10 ayat setiap pertemuan. Karena banyak sahabat tidak bisa membaca dan menulis, mereka mengandalkan daya ingat yang kuat.
Rasulullah sendiri juga menghafal ayat-ayat dan berpesan agar para sahabat selalu membaca serta menjaganya, terutama dalam sholat. Hafalan menjadi metode utama pelestarian Al-Quran pada masa itu. Beberapa sahabat dikenal sebagai qori atau penghafal Al-Quran, diantaranya Khulafaur Rasyidin, Tolhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Yang selanjutnya yaitu proses penulisan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, setiap kali ia menerima wahyu, beliau memerintahkan para sahabat yang tergabung dalam Kutab Al-Wahy, yaitu penulis wahyu, untuk menuliskannya. Zaid bin Sabit menyebut bahwa mereka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah dan perintah Allah. Jibril juga mengarahkan Nabi dalam penyusunan ayat dan surah. Alat tulis yang digunakan pun beragam, seperti daun lontar, batu tipis, kulit kayu, kayu pelana, serta tulang kambing dan unta. Namun, pada masa itu, Al-Quran masih terfragmentasi dan belum tersusun dalam satu mushaf. Beberapa penulis wahyu utama diantaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'adz bin Jabal. Sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.